Ada sedikit perbedaan antara PWI dengan Naat walaupun sama-sama Wali Songo. Perbedaannya adalah Naat itu hanya berbasis nasab. Kalau PWI itu nasab dan lain-lain. Jadi sosial agama termasuk mungkin juga sosial ekonomi itu kan. Itu PWI. Nomor selanjutnya perbedaannya sedikitnya adalah Naat ini mencatat menjalin silaturahim antara keluarga Wali Songo. Keluarga Wali Songo. Makanya saya lihat perkembangannya Naat juga akan memasukkan beberapa klan Ba'alwi yang dari ibu itu Wali Songo. Klan Ba'alwi yang dari ibu ke Wali Songo. Jadi Naat ini akan menjadi silaturahim, istilahnya itu mencari saudara. Kalau PWI Wali Songo dan tegas tidak memakai Ba'alwi. Kemudian maka di dalam Naat ini beda dengan PWI. Bedanya kalau Naat itu isbat nasab Wali Songo, tetapi mereka atau Naat tidak ibtalun nasab di ahli Ba'alwi. Itu karena bukan ranahnya. Jadi ketika Naat itu tidak begitu tegas di dalam masalah pembatalan nasab Ba'alwi, itu karena Naat itu khusus membahas nasab Wali Songo. Jadi nasabnya Ba'alwi nggak ikut-ikutan. Kalau PWI tidak. Kalau PWI itu isbat nasab Wali Songo dan ibtalun nasab di ahli Ba'alwi. Menetapkan nasab Wali Songo dan membatalkan nasab Ba'alwi, menolak seluruh ajaran dan doktrin-doktrin Ba'alwi yang ada di Indonesia. Itu PWI. Jadi kenapa saya jelaskan, karena banyak yang bertanya, terus perbedaannya Naat dengan PWI apa? Yaitu bedanya. Jadi ada sedikit berbeda walaupun itu itu adalah merupakan sama-sama jargonnya adalah Wali Songo. Jadi kalau di dalam perkembangan nanti di Naat itu kemudian kurang begitu tajam warnanya untuk membatalkan nasab Ba'alwi, maka kita sebagai PWI dan Laskar Sabilillah ini harus memaklumi, karena memang ranahnya Naat hanya nasabnya Wali, dia tidak membahas tentang Kalau PWI tidak, PWI berangkat daripada dukungan mutlak terhadap tesisnya Ki Imaduddin Al-Batani. Jadi satu, ibadun nasab di aulai tis'ah, menetapkan nasab Wali Songo, dan nomor dua, ibadun nasab di ahli Ba'alwi, bahwasanya ahli Ba'alwi bakal nasab. Ini penjelasan kita, termasuk penolakan terhadap doktrinasi pengaruh daripada Ba'alwi yang ada di Indonesia. Itu mutlak Indonesia harus dibersihkan dari itu, karena kalau tidak maka generasi kita akan rusak. Saudara-saudara kalian itu. Kemudian juga di PWI ada kebangsaan, ada kesejarahan, ada juga ekonomi, sosial, mungkin juga ada politik, dan walaupun politik dalam arti politik kebangsaan seperti Nahdlatul Ulama. Sekarang kemudian dengan NU gimana? NU itu Wali Songo, tapi isinya ada dua. Ada yang membatalkan nasab Ba'alwi, ada yang tidak. Pengurusnya juga ada dua, kemudian warga NU-nya pun ada dua, yaitu adalah ada yang membatalkan nasabnya Ba'alwi, ada yang tidak. Yang biasa kalian panggil muhibbin, ada yang muhibbin, ada yang tidak.
Ada yang keprok Bang ada yang tidak. Itu NU. Kalau PWI dan Laskar Sabilillah ini isinya adalah orang-orang NU, warga NU yang menolak secara mutlak nasab besar. Warga NU yang menolak doktrinnya Bang Amri, warga NU yang menolak ajaran Bang Amri, warga NU yang tidak ada toleransi terhadap kesesatan-kesesatan dan kelakuan-kelakuan yang negatif daripada kaum Bang Amri. Tidak ada toleransi. Itu PWI dan Laskar Sabilillah bedanya sih. Bisa dipahami ya? Maka dari itu di NU tidak anti Bang Amri, tapi PWI anti. Di NU mungkin tidak bisa lepas dari Bang Amri, tapi PWI harus suci, pasti suci dari Bang Amri. Kenapa? Supaya kalau al-ma'ul itu bukan al-ma'ul mutaghayyir, tapi al-ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak juga bercampur dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, misi kita PWI dan Laskar Sabilillah ini jelas, melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh barang, melindungi masyarakat Indonesia dari doktrin dan ajaran Ba'angdi, melindungi rakyat Indonesia ini dari ajaran-ajaran yang negatif yang selalu mereka gaungkan, atau melindungi masyarakat Indonesia dari gerakan-gerakan Bahawi. Itu jelas kalau PWI dan Laskar Sabilillah. Makanya di sini warnanya mungkin lebih tegas. Di PWI dan Laskar Sabilillah ini orang NU yang memiliki satu warnanya lebih tegas bahwa ini ajaran seperti ini. Jadi insya Allah komando daripada Laskar Sabilillah itu sangat jelas. Komando Laskar Sabilillah itu sangat jelas sekali. Saudara-saudara sekalian, kemudian nanti di dalam perkembangannya nanti ada beberapa orang memang yang saya tugaskan, khususnya bagian kajian keilmuan Gus Aziz Jazuli. Saya sudah antara 3 bulan 4 bulan itu saya memberikan mandat kepada beliau untuk menyusun buku tentang masalah pembatalan nasab Ba'angdi dengan dasar utamanya adalah kajiannya Hikmaduddin Al-Bantani, disusun oleh beliau. Tim PWI ini harus kuat. Kita ini tidak boleh bubar. PWI dan Laskar Sabilillah di Indonesia harus ada. Saya tahu di daerah-daerah ini banyak yang berantem. Biasa. Di mana-mana juga ya munazaat wa mukhalafah mesti ada. Bukan mukhalafah aja, munazaat. Kalau munazaat itu saling cabut-mencabut. Boleh nggak apa-apa, ini kalau saya dengerin aja, biar kuping saya budek, tak apa. Itu biasa. Tapi kalian tahu, setajam-tajamnya kita berbeda masalah bangsa, masalah visi di dalam menghadapi Ba'angdi ini, setajam-tajamnya kita berbeda, saya minta satu kali, apa? Jangan sampai bubar ini PWI dan Laskar Sabilillah. Kalian boleh berbeda, tapi kalian jangan sampai bubar. Di Pemalang boleh berbeda, tapi jangan sampai bubar. Di Tegal boleh berbeda, jangan sampai bubar. Di Cirebon boleh berbeda, jangan sampai bubar. Karena ini adalah pergerakan amanah leluhur kita. Jadi kalian jangan jadi orang pengecut. Jangan jadi orang yang punya mentalitas cemeng. Baru tidak dijadikan pengurus saja dan molos, kita mutuk. Kalau perlu saya bilang kepada sampai itu sampainya jadi ketua umum, saya jadi anggota nggak apa-apa, saya tetap berjuang.
Jadi kalian itu boleh, karena ini apa? Begitu PWI dan Laskar Sabila ini besar, diapresiasi oleh seluruh bangsa Indonesia, disinilah orang itu akan memandang PWI. Laskar Sabila berkibar di Indonesia sebagai satu gerakan bendera yang sangat menggetarkan hati-hati orang, sangat menggetarkan dadanya manusia Indonesia, apalagi bahagia. Saudara-saudara sekalian, maka gerakan ini harus dikumandangkan terus. Besarkan ini PWI dan Laskar Sabila. Ketika kalian tidak bisa berjuang di Nahdlatul Ulama di dalam masalah peralihan, warga itu berkumpul, jalur lainnya adalah PWI Laskar Sabila. Jangan satu berhenti. Jangan sampai berhenti, saudara. Insya Allah itu adalah amanah daripada leluhur kita. Maka dari itu, ketika sudah selesai masalah perbedaan itu, rapat semua, berapat semuanya. Tidak boleh kalian duduk pecah belah, destruktif, dan pada akhirnya menghancurkan apa yang lebih besar dosa kepada leluhur selain cucunya menghancurkan pergerakan untuk membela leluhur. Dosa yang paling besar daripada seorang cucu yang membubarkan satu pergerakan membela leluhur, ini dosa yang lebih besar apa ya? Tidak ada. Saudara-saudara sekalian, Allah telah memberikan tanda-tandanya kepada kalian. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah memperlihatkan ayatnya, bagaimana itu ba'al, bagaimana itu doktrinnya, pakaiannya. Kalau pakaian Wali Songo Sakala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan udung-udung sebat rakor, tasbih seberapa-berapa, sorban numpuk telur, jubah koyo ben menar mabuk. Tapi mereka semua mentalitasnya seperti binatang. Hati-hatinya tidak ada sedikit pun yang sesuai dengan jubah mereka. Kirbun wa buhtan, sampai detik ini saya dengarkan daripada klan Ba'alwi, kirbun wa buhtan, menyebarkan dusta-dusta kebohongan sampai detik ini saya dengar. Ini kelompok yang isinya ini dengan bukan ini, bisa tidak ini Ba'alwi berhenti dari bohong? Sebetulnya gampang. Ba'alwi sadar, tobat, mengakui, selesai. Agama selamat dunia akhirat. Tapi kira-kira bisa diharapkan kita seperti itu. Di sini, saudara-saudara. Maka dari itu saya orientasi di Indonesia itu kirbun wa buhtan, menyebarkannya kedustaan, kebohongan sampai detik ini. Berdoktrin masyarakatnya dengan suatu hurufat yang tidak benar, suatu cerita-cerita yang ngarang, dikemas sedemikian rupa, dan itu ternyata bukan sekedar ijtimaian sosial, tetapi juga ilmiah, keilmuan. Saya itu baca kitab-kitab seperti kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah karangannya Zain bin Smith itu, ya Allah, awalnya bagus, begitu tengah bab agama, waduh gitu, udah bahaya semua. Kali agama seolah-olah digambarkan lebih hebat daripada Makkahul Mukarramah, lebih hebat daripada Madinah. Ini namanya kirbun wa buhtan. Harus kita bongkar bisa-bisa, karena Rasulullah menjanjikan kelak akan ada fitnah di umatku, dan yang akan menyelamatkan adalah pasukan-pasukan hitam. Kenapa Rasulullah bicara hitam? Apa kita pernah kongres mengatakan LS Laskar Sabilillah seragamnya hitam supaya pas dengan hadisnya Kanjeng Nabi,
ilmu cocokologi. Iya. Kemudian dari mana ini pasukan hitam? Ya tidak tahu. Tiba-tiba ada saja, bukan dari saya, bukan. Saya nggak pernah mengusulkan. Kalau saya usulkan bukan hitam. Tapi merebak itu pasukan hitam. Masya Allah. Mudah-mudahan ini hanya isyarat dari Allah. Sebab kalau PWI ketika di Indonesia ini sudah ada, sudah kuat, nanti yang lainnya akan muncul. Kita akan buat cabang nanti di Malaysia, kita buat cabang nanti di Mindanao Filipina, di Thailand Pakani, kemudian juga di Singapura, kemudian juga yang ada di Hong Kong dan Jepang. Di Hong Kong sudah ada Laskar Sabilillah, di Jepang sudah ada. Siapa yang memberitahu mereka? Tidak ada satupun yang memberitahu mereka. Mereka bergerak, yang diberitahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu. Yang diberitahu adalah hati nurani mereka tentang masalah kebangsaan. Maka saudara, tidak ada kata lain. PWI Laskar Sabilillah harus organisasi raksasa di Indonesia. Di masa yang akan datang tidak boleh ada seorang pun yang menyentuh Indonesia secara zalim, maka PWI Laskar Sabilillah harus bergerak. Jadi maka dari itu kalian berjuang, sama-sama berjuang. Kalian berjuang, sama-sama bergerak. Kalian berjuang, jangan cari uang, jangan cari keuntungan. Kualat kalian bercari keuntungan. Lihat.